selamat siang semuanya. Balik lagi bersama saya Asti Dan saya Pusiana. di SIM seputar informasi mahasiswa. Kami tidak sendiri di sini, akan ada moderator yang memandu acara inti yaitu Anggeluki April. Serta ada narasumber kita mahasiswa dari Jakarta, ada Octaviani Eyazalika dan Sherini Yulia yang akan memberikan tanggapan bagaimana sih kehidupan mahasiswa di masa pandemi ini. Oke, kita langsung saja ke acara intinya yang akan dipandu oleh moderator kita Anggeluki Apriliani. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang. Apa kabar teman-teman? Semoga kita semua dalam keadaan sehat walafiat. Tentunya kita sudah tidak sabar untuk membahas tema yang sangat luar biasa kali ini dan akan dibawakan oleh dua narasumber kita dari universitas berbeda. Yang mana topiknya adalah pembahasan mengenai sistem belajar online. Nah, jadi Okta ini adalah salah satu mahasiswi terbaik di salah satu universitas terkenal di Jakarta. Dia sekarang adalah berada di jurusan ilmu komunikasi dan kita mulai aja yuk percakapannya bareng. Nah, jelasin sedikit aja menurut kamu tuh bagaimana tentang sistem perkuliahan pembelajaran online itu kurang efektif karena terkendala sama ini sinyal. Belum lagi kalau kuotanya habis, sambil tadi orang tadi kagak enak. Terus mau nanya-nanya juga susah. Nah, jadi dari yang kamu sebutin tadi nih, kayak itu kayak kelemahannya kayak kesusahan yang kamu alami selama jadi mahasiswa yang belajarnya harus di rumah kan ya. Terus pasti ada dong kelebihannya yang bisa kamu share buat teman-teman kamu. Menurut kamu apa sih enaknya kuliah online? Gak ada telat karena macet, enak. Terus karena saya kuliah sambil kerja jadi enak bisa sambil kerja. Efisien itu juga ya. Terus Udah sih apa jadi menurut kamu kelebihan dari kuliah online ini? Sedangkan kelemahan-kelemahannya banyak banget ya. ya kenyataannya emang begitu juga sih. Oh, gitu juga. Terus menurut kamu untuk penangkapan dalam materi pelajarannya itu Kurang bisa nangkep dengan baik sih. itu karena masalah dosennya, apa karena kamu lagi sibuk ngapain gitu, atau dari dengerin online sama lagi ngelakuin aktivitas yang lain itu, apa emang cara dosennya dijelasin atau karena ada gangguan lain? Karena lewat online jadi kalau mau nanya, mau ngulik-ngulik lebih dalam, mau ngasih banyak pertanyaan juga ribet, kadang suka salah sinyal, keselak-selak orang gitu. Jadi tadi ada sedikit pembahasan tentang sistem pembelajaran online menurut Octaviani Ayudalika yang bisa kita berikan, dan mungkin sekarang cukup di sini pertemuan saya dengan Okta, dan terima kasih atas kesempatan hadir. Terima kasih Mbak. Jadi itu tadi ada pembahasan kita tentang pembelajaran sistem online menurut narasumber kita yang pertama. Nah, selanjutnya kita masih ada satu narasumber lagi yang akan kita ajak untuk membahas apa sih sistem pembelajaran online itu dan bagaimana enak atau tidak enaknya tentang pembelajaran tersebut. Nah, dia adalah Sherini Yulia dari universitas yang berbeda dari Okta Ayu. Halo, assalamualaikum teman-teman seputar informasi mahasiswa. Bagaimana kabarnya semua? Tentunya saya harap baik-baik saja ya. Terus belajarnya juga, belajar dan kuliahnya tidak terhambat. Nah, di sini saya Sherini Yulia sebagai narasumber dalam topik pembahasan sistem belajar online. Kita membahas seputar keuntungan dan kelemahan belajar online. Nah, keuntungannya tersendiri adalah waktu dan tempat lebih fleksibel, apalagi untuk kelas karyawan seperti saya. Dalam kantor ataupun jam kantor, kita masih dapat melaksanakan kuliah dan juga belajar secara online. Belajar secara online itu tentu saja membutuhkan akses internet sendiri. Nah, akses internet di sini tuh sering menghambat sistem belajar kita karena melemahnya akses internet membuat kita kayak terhambat. Dosen kita udah bahas ini karena akses internet kita yang melemot, jadinya kita ketinggalan materi walaupun hanya 5 menit atau 10 menit gitu. Tapi tidak lebih efisien aja sih sebenarnya. Nah, minimnya pengawasan dalam belajar dalam
sistem belajar online di sini tentunya kalau kita belajar tatap muka atau tidak online dalam kelas gitu kan, kita dapat dipantau secara langsung oleh dosen-dosen pelajar kita. Ada mahasiswa yang mencerna pelajaran dengan baik atau sebaliknya. Terus ada mahasiswa yang belajar dengan serius ataupun tidak. Walaupun kita sering melaksanakan Zoom atau melalui aplikasi Google Meet, ya kan? Banyak mahasiswa yang tidak menyalakan kamera dengan beralasan saya masih kerja bu, saya masih di jalan bu, gitu. Jadi di situ menjadi keterhambatan dengan sistem belajar online dan pemahaman terhadap materi kurang. Nah, di sini saya ingin membahas lebih dalam lagi kenapa pemahaman terhadap materi kurang. Jadi selama 2 semester saya kuliah ini ada beberapa materi atau dosen yang memberikan slide dan video tambahan dalam setiap pertemuannya. Namun ada juga yang sebaliknya. Menurut saya, slide dan video tambahan itu menjadi keuntungan untuk kita atau menjadi materi tambahan untuk kita, karena gini loh, di saat dosen menjelaskan mungkin kita lagi sedang bekerja atau sedang dalam jalan pulang kantor, ya kan, kita bisa membaca-baca lagi materi dan video tambahan yang dosen kita berikan atau mengevaluasi pelajaran yang diberikan oleh dosen. Nah, saat kita mau melaksanakan ulangan tengah semester atau ulangan akhir semester, itu juga bisa kita jadikan materi pembelajaran untuk menambahkan materi kita sendiri. Nah, saya sebagai mahasiswa untuk beberapa materi yang diberikan dosen yang tidak memberikan video dan slide-slide tambahan, biasanya saya mencari sendiri melalui Google gitu kan, mencari materi-materi tambahan melalui Google. Namun ada beberapa resiko yang tersendiri, kayak ada satu materi yang sama tapi kita harus membacanya dengan teliti. Misalkan teori-teori atau stimulus yang digunakan ada dari psikologi komunikasi dan juga teori komunikasi. Nah, di sini kita harus mencerna dengan baik materi apa yang kita cari, apakah psikologi komunikasi ataupun teori komunikasi. Nah, di sini resikonya lebih riskan ya gitu. Tapi tantangan tersendiri dalam belajar bertatap muka dan belajar online pun emang ada keuntungan dan kelebihannya tersendiri tuh loh. Jadi mahasiswa yang mandiri tuh memang harus mencari materinya tersendiri untuk mendapatkan materi tambahan yang digabung dengan materi-materi dari dosen kita tersendiri. Nah, saya harap semua teman-teman mahasiswa di sini mendapatkan materi-materi yang bagus, mendapatkan pemahaman yang baik, dan juga dapat mencerna pelajaran dengan baik. Semoga kita semua dapat lulus bareng dengan baik, dengan hasil yang baik, dengan nilai yang baik. Semangat teman-teman semua. Assalamualaikum. Ya, saya ucapkan terima kasih terlebih dahulu kepada narasumber kita yaitu Okta Ayu Zeliani dan Sherin Julia yang telah meluangkan waktunya untuk menjawab pertanyaan dari talkshow SIM, yaitu seputar informasi mahasiswa tentang tema pembelajaran online yang saat ini sedang terjadi. Nah, dari penjelasan kedua narasumber tadi, saya bisa menyimpulkan bahwa pembelajaran online ini atau pembelajaran yang dilakukan secara daring ini saya rasa kurang cukup efisien. Kenapa? Karena dari sebagian mahasiswa kita merasa kurang mendapatkan pemahaman materi yang benar-benar, apa ya istilahnya, pembahasan materi yang benar-benar bisa ditangkap dengan baik karena terlalu banyak noise atau gangguan yang didapat. Contohnya dari sinyal yang kurang bagus, jaringan yang kurang bagus, atau kuota bahkan mungkin, atau aktivitas yang mungkin dilakukan. Sedangkan
saat melakukan Zoom atau penjabaran materi dari dosen, mahasiswa pun mungkin sedang dalam perjalanan pulang ataupun lagi ada aktivitas lainnya, jadi kurang nangkap untuk menangkap materi-materi yang diberikan dosen. Jadi cukup sekian pembahasan materi pembelajaran online ini di acara SIM seputar informasi mahasiswa. Semoga pandemi ini segera berakhir dan kita semua sebagai mahasiswa bisa melakukan kuliah dengan tatap muka. Saya Anggi Luki pamit undur diri. Wassalamualaikum, sampai jumpa di SIM selanjutnya. Bye bye. Saya balikan lagi kepada MC kita yaitu Pustiana dan Asti. Pembahasan kali ini bisa menambah semangat para mahasiswa untuk kedepannya lagi dan semoga pandemi ini cepat berakhir. Saya Asti Dan saya Pustiana. Kami mohon pamit mundur diri. Sampai jumpa di di SIM berikutnya.